Hai, halo, jumpa lagi dengan Munaji.com, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara dulu mengatasi konten duplikat menjadi penyebab channel YouTube saya tidak diterima untuk kerjasama dengan Google AdSense, dan itu berkali-kali ditolak. Sebelum lebih jauh, sebagai disclaimer ya, apa yang saya katakan nanti di video ini mungkin tidak menjadi solusi terbaik, tetapi ini hanya berbagi dan pengalaman saya. Kalaupun ada kecocokan, mungkin ini bisa diterapkan, dan ini hanya trik saya, cara saya. Mungkin cara lain yang lebih bagus itu masih banyak ya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut. Yang menjadi penyebab channel saya selalu ditolak, bukan channel Munaji.com ya, tapi channel menggunakan nama anonim ya. Jadi kontennya itu khusus, bukan khusus ya, membahas tentang berita-berita. Jadi konten itu, videonya itu saya ambil materi-materialnya itu memang dari berbagai cuplikan, baik itu di medsos kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya, termasuk juga cuplikan-cuplikan mengambil dari channel YouTube orang lain ya. Itu sudah jelas ya, itu adalah menggunakan material milik orang lain ya. Awalnya memang tidak langsung ditolak, sebelumnya memang sudah monetisasi, tapi karena aturan baru, jadi aturan baru yang minimal 1000k untuk subscribernya dan 4000k untuk jam tayang selama 12 bulan. Nah, setelah aturan itu, channel saya otomatis, karena masih 800 waktu itu, otomatis terdampak dari kebijakan tersebut. Mau tidak mau saya harus mencari cara. Nah, setelah mencapai tuntas 100k dan 4k, syarat wajib ya untuk bekerja sama menjadi partner AdSense YouTube, itu syarat wajibnya adalah 1k subscriber dan 4k jam tayang selama 12 bulan, khususnya untuk jam tayangnya. Nah, setelah itu sudah mencapai 1k dan 4k itu saya ajukan, ditolak berkali-kali, itu 3 kali kalau tidak salah ya, 3 kali. Karena saya juga pernah dicatat dalam blog saya, ini sedang saya rekam juga, itu 3 kali saya ditolak. Untuk penolakan pertama itu memang keterangannya karena hak cipta, karena pelanggaran hak cipta seperti itu. Tapi itu prosesnya tidak sekarang ditolak, minggu depan setelah ada kesempatan, bulan depan ada kesempatan mengajukan, terus diterima. Bukan, enggak, saya itu ditolaknya itu selisihnya lama, itu ada 6 bulan lebih, itu 6 bulan lebih, 9 bulan kalau nggak salah totalnya ya, totalnya ada 9 bulan. Penolakan pertama karena hak cipta, penolakan kedua juga masih sama, ada hak cipta. Jadi hak cipta yang dikasih tahu ke saya dari email, ada notifikasi melalui email. Biasanya kalau kita mengajukan dan ditolak itu ada notifikasi pemberitahuan apa saja kesalahan dari channel saya. Yang menjadi penyebab channel saya ditolak adalah seperti ini, karena konten duplikasi ya, konten duplikasi. Nah, ini pembahasan pokok pada video ini, dan bagaimana cara mengatasinya. Konten duplikasi ini memang secara umum itu hanya dikasih keterangan notifikasi itu pelanggaran hak cipta, udah gitu aja, tidak ada secara detail apa saja konten duplikasi itu. Tapi setelah penolakan kedua, saya dikasih email dan dikasih link untuk membaca, dan ini seperti ini, video duplikasi menjadi alasan ditolak untuk monetisasi ya. Ini alasan channel tidak disetujui untuk monetisasi. Ini channel saya waktu itu. Nah, itu duplikasi dalam sebagian besar kasus Anda tidak dapat mengupload ulang konten milik orang lain kecuali jika Anda mendapatkan izin ya
terlebih dahulu memberi kredit. Nah, itu harus memberi kredit ya kepada pemilik. Jadi kredit link orang asli atau seperti catatan watermark atau bagaimana ya. Nah, ini dulu saya juga pernah membuat artikel atau video kalau nggak salah ya, membuat cara mendapatkan video menjadi YouTuber dengan mudah tanpa harus memikirkan konten. Itu sebenarnya salah. Salahnya bagaimana? Banyak salahnya ya, tidak 100% salah ya. Karena yang saya sarankan adalah video tersebut mengambil dari video yang memiliki lisensi Common Creative atau CC ya, Common Creative yang bisa digunakan ulang. Nah, itu memang secara YouTube memberi lisensi itu bisa digunakan ulang, tapi belum tentu Common Creative itu nanti akan selamanya, karena pengaturan itu oleh pengguna atau user pemilik video aslinya itu bisa dirubah menjadi lisensi YouTube standar. Jadi kalau sudah standar otomatis akan kena hak cipta. Nah, kalau hanya Common Creative itu sama saja menggunakan ulang konten orang lain kayak gitu, menggunakan konten. Nah, itu bisa saja menjadi penyebab channel saya tidak bisa diterima untuk monetisasi. Tapi saya tidak pernah re-upload 100% ya, seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk hak cipta duplikasi? Nih, video karya audio seperti acara TV dan film. Nah, ini saya dulu sering, karena kontennya berita, jadi saya akan mengambil selain video slide, hanya video gambar-gambar, juga saya menyisipkan visual audio yang seperti itu yang mengambil dari channel berita besar seperti ya Detik lah misalnya kayak gitu ya, atau CNN atau apalah gitu ya, ataupun yang dari media sosial yang intinya masih terkait dengan gambar itu. Jangan ngarang atau ilustrasi juga boleh ya, tapi harus ada keterangan hanya ilustrasi. Kalau saya tidak memakai ilustrasi, tapi mengambil dari video-video yang memang terkait, sangat terkait ya, itu ya. Yang keduanya rekaman suara atau komposisi. Nah, ini rekaman suara atau komposisi yang diciptakan oleh orang lain. Nah, kemarin ada banyak pertanyaan termasuk di blog saya, apakah membuat video dengan lirik, menambahkan lirik, tapi videonya orang lain, itu visualnya, itu bisa dimonetisasi? Ini ya, jangankan audionya saja itu sudah tidak dibolehkan oleh YouTube, termasuk visualnya juga tadi, seperti ya, acara TV itu atau lainnya yang memiliki hak cipta ya, itu tidak boleh ya. Atau konten duplikat lah, intinya konten duplikat. Karena seperti ini, channel saya tidak mendapatkan reputasi yang baik, reputasi yang jelek. Artinya reputasinya baik ya, tidak ada pemberitahuan bahwa saya menggunakan copyright atau sejenisnya, tapi masih termasuk menggunakan hak cipta orang lain, yaitu yang dinamakan termasuk konten duplikasi, seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini rekaman suara dan komposisi otomatis ya, orang lain ya, meskipun tidak ada pelanggaran, tapi itu sudah diketahui komposernya orang, itu adalah sama dengan menggunakan konten duplikat. Karya visual, tulis termasuk lukisan, poster, artikel, dan buku. Nah, ini karya visual ya, tadi yang saya pakai visual sebagai pelengkap untuk berita. Nah, itu. Terus tulis juga termasuk, mungkin ketika saya menyampaikan, nah itu tertulisnya itu di blog orang lain atau di mana, termasuk buku, poster. Nah, itu pokoknya karya-karya yang dibuat oleh orang lain itu sebaiknya jangan digunakan sebagai material atau elemen pada video. Karya drama misalnya teater dan musikal, itu otomatis ya. Biasanya kalau drama-drama atau apa itu memang dia resmi ya, oleh punya penerbit atau bagaimana. Kecuali kalau yang channel-channel, tapi sama, tidak dibolehkan menggunakan yang sejenis ini. Video game juga bisa nih, video game orang lain yang digunakan diupload ulang, atau tentang software komputer dan software komputer. Nah, kalau saya dulu pelanggaran saya itu karena karya audiovisual
seperti acara TV mungkin itu ya, atau rekaman atau karya visual itu yang menjadi penyebab channel saya tidak bisa dimonetisasi. Ya memang awalnya memang tidak ada keterangan copyright, channel saya reputasi baik itu hal-hal yang masuk dalam konten berhak cipta duplikasi. Selanjutnya nih ya, yang menjadi penyebab channel tidak bisa dimonetisasi, tidak disetujui maksudnya ya. Ini ada di kebijakan YouTube. Kebijakan apa ini ya, lupa ya. Seberapa unik channel Anda, seberapa politisi channel Anda, seberapa orientasi populer video Anda, sering upload atau interaksi penggemar dan orientasi seksual, identitas atau sebagainya. Ini tidak dinilai, bukan berarti seperti ini maksudnya. Saya sering upload atau saya seorang populer ataupun saya seorang politisi, itu tidak menjamin bahwa ketika saya membuat channel dan bisa dimonetisasi dengan Google AdSense, itu tidak menjamin, karena popularitas unik atau itu tidak menjadi kunci ya supaya saya bisa bisa monetisasi. Tapi tadi adalah sesuai dengan kebijakan konten yang ditentukan oleh YouTube, tidak mengandung sara, tidak duplikasi, tidak berhak cipta, unik. Kalau unik otomatis harus ya itu ya. Kalau unik di sini juga, kalau uniknya itu melanggar tetap tidak bisa. Artinya melanggar ya tidak sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh YouTube. Nah ini ya, meskipun ini alasan-alasan yang tidak dinilai, termasuk yang tidak dinilai. Nah sekarang intinya, supaya bisa dimonetisasi itu bagaimana kalau sudah terlanjur berhak cipta atau melakukan duplikasi konten, menggunakan ulang konten orang lain atau visual seperti apa saja yang sudah tadi saya sebutkan. Caranya bagaimana? Ya, pertama, kalau yang saya lakukan dulu itu seperti ini. Saya memiliki video itu 130 lebih kalau nggak salah. Dan banyak, hampir 50%-nya itu menggunakan visual rata-rata. Kalau audionya saya ngedep. Visual, kalau musiknya itu saya mengambil dari library YouTube. Itu kan ada ya khusus. Nah, visualnya itu rata-rata mengambil dari YouTube, berita-berita atau dari media sosial kayak Facebook ya. Lebih dari 130-an kalau nggak salah, itu 50%-nya ada material elemen seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan, daripada tidak bisa dimonetisasi, lebih baik dihapus daripada tidak bisa dimonetisasi. Masalah konten saya bisa membuat lagi. Yang penting sekarang tujuan goalnya adalah bisa monetisasi. Itu intinya. Jadi pertama yang saya lakukan adalah menghapus lebih dari 50 video. Pokoknya saya sisakan 30 memang kalau nggak salah waktu itu. Saya sisakan 30 yang kira-kira video tersebut tidak ada audio visual, karena memang ada campuran beberapa trik yang saya rekor dari desktop dan juga berita-berita seperti itu. Jadi yang saya pilih yang trik-triknya itu yang saya rekor dari desktop. Nah itu kurang lebih 30 saya sisihkan dari 150 lebih. Itu saya melakukan spekulasi lah intinya, besar-besaran lah. 130 saya sisakan 30, 100-nya itu saya buang. Bagaimana? 100 membuat video 100 itu bukan hal bagaimana ya yang mudah. Itu mencari materinya sana kesini, edit, cari yang pas. Nah, itu harus berani spekulasi lah intinya ya. Maksudnya saya gitu. Nah setelah itu baru saya mengajukan ulang, sudah yakin tidak ada video duplikasi, konten duplikasi. Setelah pengajuan ketiga sudah dibersihkan penghapusan besar-besaran itu, baru
bisa diterima. Itu. Jadi sebenarnya kayak gini, membuat channel video yang bisa dimonetisasi itu sebenarnya tidak sulit, ya mudah-mudah sulit ya. Mudah-mudah sulitnya itu maksudnya seperti ini. Yang penting kontennya original, sesuai kebijakan, ya banyak sebenarnya ya. Kalau ngomongin kebijakan dan ketentuan konten itu banyak sekali bisa dilihat. Tentunya kalau sobat akan menjadi menjadi YouTuber lah istilahnya, atau kalau YouTuber itu kalau sudah besar ya. Kalau saya itu hanya pengguna saja ya. Intinya ingin punya penghasilan dari YouTube itu harus mengetahui kebijakan dan ketentuan yang ditentukan oleh YouTube itu banyak sekali. Memang saya sudah merangkum di blog saya, tapi mungkin semuanya sudah pernah membaca ya. Jadi intinya seperti itu. Nih, saya juga mengambil dari kutipan dari komentar yang ada di blog saya nih. Sekedar berbagi pengalaman buat teman-teman konten kreator. 9 bulan target 1.000 dan jam tayang, alhamdulillah tercapai. Pengajuan AdSense proses 1 hari, masa tinjau YouTube 5 hari, alhamdulillah dimonet. Jadi asalkan video kita original dan backsound yang kita pakai punya lisensi YouTube asli, insya Allah kita bisa cepat. Jadi hindari juga konten negatif, dan kalau pakai lagu itu usahakan yang dari YouTube library itu. Memang betul selama ini saya jarang ya, memang selama ini saya jarang pelanggaran hak cipta itu karena audio, karena rata-rata video saya menggunakan yang diambil dari YouTube library. Nah, itu memang itu syarat YouTube memberi solusi untuk supaya kita apabila ingin membuat video yang ada musiknya itu ya ambilnya dari situ. Ada juga video yang dari library YouTube itu yang harus menempelkan link, ya itu tidak 100% free, tapi kita menempelkan link pemilik aslinya itu boleh. Ada juga beberapa video yang saya gunakan yang menggunakan audio yang menempelkan link, dan sampai saat ini tidak ada keterangan copyright atau sejenisnya. Baiklah, jadi intinya bagaimana untuk mengatasi konten duplikat ya seperti itu, dibuang saja. Kalau diedit-edit tetap ya masih susah, kecuali mungkin kalau sudah monetisasinya goal, kita bisa menggunakan ulang, tapi jangan terlalu sering. Saran saya jangan terlalu sering, karena lama-kelamaan kalau reputasi jelek akan di banned. Baiklah, itu saja berbagi saya kali ini bagaimana cara mengatasi konten duplikat dan beberapa cara yang sudah saya lakukan. Mungkin kalau ada kesamaan bisa digunakan trik seperti itu, tapi yang paling utama adalah tetap membuat konten yang original, inovatif, informatif, dan berguna ya. Salam.